Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Galuh Tunggal Prasiwi, mahasiswi STIE Bank BPD Jateng, program studi akuntansi. Di sini saya akan sharing terkait modul 4, yaitu uji non-parametric, dan saya juga akan sedikit memberi pembahasan mengenai latihan soal untuk uji satu sampel menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu berikut adalah data sampel berat saus cabai yang diproduksi PT Saus Jaya. Nah, pertanyaannya yaitu, perusahaan ingin mengetahui apakah data di atas berasal dari populasi seluruh produk saus cabai yang berdistribusi normal. Langsung saja, kita masuk ke aplikasi SPS-nya, masukkan variabelnya yaitu berat, tipenya numerik, desimalnya kita isi dengan 1, labelnya kosongkan saja, nggak apa-apa, values-nya 0, misinya 0, kolomnya 8, value-nya kita pilih left, dan measure kita pilih scale. Nah, langsung saja kita beralih ke data view. Di sini saya akan mengcopy paste datanya. Setelah itu kita klik analisis. Lalu kita pilih non-parametric test. Legalisi dialognya kita pilih 1 sampel KS. Nah, beratnya kita pindahkan ke tes variabel list. Kita klik OK. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Analisanya yaitu hipotesis H0, distribusi populasi mengikuti distribusi normal. H1, distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. Pengambilan keputusan dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih besar dari 0,5, maka H0 diterima. Nah, jika probabilitas kurang dari 0,5, maka H0 ditolak. Nah, berdasarkan analisa ini, kita dapat mengambil keputusan bahwa uji satu sampel ini terlihat pada kolom asymptotic to toiletnya itu totalnya diperoleh nilai 0,200. Untuk uji dua sisi, karena kasus ini uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,200 dibagi 2, yaitu hasilnya 0,1, maka didapat probabilitasnya yaitu di atas 0,05. Maka kesimpulannya H0 diterima atau distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Lanjut untuk soal yang kedua, yaitu uji data 2 sampel perhubungan. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu sebuah perusahaan dagang mengembangkan suplemen penambahan berat badan. Perusahaan ingin mengetahui khasiat suplemen tersebut sebelum dipasarkan secara komersial. Nah, untuk itu perusahaan mencoba obat tersebut secara kontinu terhadap 10 orang siswa sekolah dasar yang sudah diukur terlebih dahulu berat badannya. Nah, selang 3 bulan kemudian, siswa-siswa tersebut diukur berat badannya lagi untuk mengetahui apakah ada peningkatan berat badannya yang nyata atau tidak. Langsung saja kita masuk ke variabel view. Kita masukkan variabel-variabelnya yaitu sebelum dan sesudah. Nah, kita tipenya yaitu numerik ya. Desimalnya kita isi 0. Labelnya nggak usah diisi, value-nya non, missing juga non, kolomnya 8, align-nya kita pilih left.
Measure kita pilih scale. Nah, setelah variabel-variabel sudah dimasukkan, langsung saja ke data view. Di sini saya akan mengcopy paste datanya. Nah, setelah itu kita klik analisis non-parametric test. Kita pilih yang true related sample. Nah, sebelum variabel sebelum kita pindahkan variabel 1 dan variabel yang sudah kita pindahkan ke variabel 2. Test type-nya kita pilih Wilson, lalu kita klik OK. Nah, maka didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, berdasarkan analisanya, hipotesis H0 suplemen tersebut tidak mempunyai efek berarti pada berat badan. H1 suplemen tersebut mempunyai efek pada peningkatan berat badan. Pengambilan keputusannya itu dengan membandingkan statistik hitung dengan statistik tabel. Jika statistik hitung lebih kecil dari statistik tabel, maka H0 ditolak. Jika statistik hitung lebih besar dari statistik tabel, maka H0 diterima. Statistik hitung menghitung statistik uji dari Wilson, yaitu dari output terlihat bahwa ada 10 data dan ada 2 data yang mempunyai beda-beda negatif dan ada 8 data yang memiliki nilai positif dan tidak ada data yang sama. Nah, dalam uji Wilson ini yang dipakai adalah jumlah beda-beda yang paling kecil. Karena itu dalam kasus ini diambil beda-beda negatif yaitu bernilai 4. Dari angka ini didapat uji Wilson adalah 4. Statistik tabel dengan melihat tabel Wilson dapat dilihat pada tabel statistik untuk N jumlah data 10, uji satu sisi dan tingkat signifikan atau alfanya yaitu 5%. Maka didapat statistik Wilson. Keputusannya karena statistik hitung itu lebih kecil dari statistik tabel, maka H0 ditolak. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Sedangkan jika probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Keputusannya terlihat bahwa pada kolom asymmetric to talent ini untuk diuji dua sisi adalah 0,016. Karena kasus adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,016 ini dibagi 2, maka hasilnya 0,008. Nah, di sini didapat probabilitas di bawah 0,05. Maka H0 ditolak atau suplemen tersebut memang mempunyai efek yang nyata untuk menaikkan berat badan. Itu adalah hasil analisisnya. Oke, kita lanjut untuk contoh soal yang ketiga, yaitu uji data dua sampel tidak berhubungan atau independen. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya. Sebuah perusahaan yang bergerak dalam penjualan alat kesehatan ingin mengetahui apakah para penjualnya membutuhkan pelatihan untuk peningkatan kinerjanya, maka dibentuklah sekelompok salesman yang diberikan pelatihan dulu sebelum melakukan penjualan. Kemudian kinerjanya dibandingkan dengan kinerja salesman yang mendapatkan pelatihan. Berikut ini adalah hasil kedua kelompok tersebut. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasi SPS-nya. Ke variable view. Kita masuk ke variable view. Kita masukkan yang pertama itu ada variable salesman. Yang kedua, kelompok. Kelompok ini type-nya itu string. Desimalnya itu 0.
Tabelnya kita kosongkan saja. Values-nya non, missing non, kolomnya. Kalau belakang nggak apa-apa, ya. Di scale, width-nya. Setelah itu kita ke data view. Di sini bisa kita rapikan. Nah, saya akan mengcopy paste. Ternyata di sini kurang ya teman-teman. Terus, nah, di sini datanya sudah saya copy paste. Setelah itu kita pilih menu analis dan non-parametric test. Kita pilih two independent samples. Nih. Nah, setelah itu kita pindahkan. Maaf teman-teman, sepertinya ada kendala. Saya akan mengulangi. Jadi di sini kesalahan. Ini ada kesalahan, maaf saya akan mengulanginya. Jadi untuk variabel kelompok ini kita pilih measure-nya itu scale. Jadi kita pilih numerik. Measure-nya kita pilih scale. Yang sudah. Values-nya itu kita isi dengan pelatihan values 2-nya yaitu tanpa pelatihan. Maaf, values 2-nya yaitu
labelnya tanpa pelatihan. Klik OK. Nah, itu kita test view. Nah, di sini kita menyesuaikan dengan tabelnya ya teman-teman. Nah, untuk pelatihan itu kita klik dengan angka 1. Seperti ini. Kita klik terus. Untuk value 2 itu tanpa pelatihan. Nah, sudah. Nah, setelah itu kita klik analisis, non-parametric test, lalu kita pilih 2 independent samples. Nah, untuk salesman ini kita pindahkan ke test variable list. Dan untuk kelompok ini kita pindahkan ke group uring variable. Untuk definite group 1, group 2, continue. Lalu untuk test type-nya kita pilih main white new. Klik OK. Dan maka didapatkan hasil analisis seperti berikut ini. Analisisnya hipotesis H0, kedua populasi identik, data penjualan kedua kelompok salesman tidak berbeda secara signifikan. H1, kedua populasi tidak identik atau berbeda dalam hal lokasi. Data penjualan kedua kelompok salesman berbeda secara signifikan. Nah, pengambilan keputusannya yaitu dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Jika probabilitas kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Maka keputusannya terlihat pada kolom assumption ini. Untuk diuji dua sisi adalah 0,000. Di sini didapat probabilitas di bawah 0,05, maka H0 itu ditolak. Atau kedua populasi tidak identik atau berbeda dalam hal lokasi. Seperti itu, teman-teman. Jadi, bisa dilihat nanti hasilnya dan keputusannya itu H0 itu ditolak. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang keempat, yaitu uji data 3 atau lebih sampel berhubungan. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu sebuah perusahaan biskuit ingin meluncurkan 4 rasa baru dalam produk biskuitnya. Keempat rasanya tersebut terdiri dari rasa coklat, stroberi, keju, dan rasa kelapa. Perusahaan ini mengetahui bagaimana tanggapan konsumen terhadap keempat rasa tersebut dan kemudian dipersilakan kepada 10 orang untuk mencicipi lalu memberikan nilai untuk setiap rasa yang ada. Nilai yang diberikan ditentukan antara 0 sampai 100. Berikut adalah hasil penilaian ke 10 orang tersebut. Paket yang ditawarkan terhadap paket yang ditawarkan. Nah, langsung saja kita memasukkan variabel-variabelnya. Itu ada coklat, lalu ada strawberry, lalu ada keju, dan ada kelapa.
Setelah itu kita isi desimalnya itu 0 semua. Labelnya kita kosongkan saja, values-nya itu non, missingnya non. Kolomnya juga bebas, nanti bisa disesuaikan. Labelnya kita pilih lab semua. Sorry. Measure kita pilih scale. Nah, setelah semua variabel-variabel sudah dimasukkan, kita langsung saja ke data view. Sini saya akan merapikan terlebih dahulu tabel-tabelnya. Dan di sini saya akan mengcopy paste data. Nah, setelah datanya sudah di copy paste, langsung saja kita klik analisis non-parametric test. Lalu kita pilih correlated sample. Kemudian muncul seperti ini. Kita pindahkan semua variabel rasa-rasa ke test variabel. Nah, setelah itu test type-nya kita pilih grade name, kita klik OK. Nah, sini sudah muncul analisisnya, yaitu hipotesis H0 populasi-populasi dalam suatu blok adalah identik atau keempat rasa berikut tersebut mempunyai mutu yang sama atau penilaian yang sama. Sedangkan H1-nya sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusannya yaitu dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih besar dari 0,5 maka H0 diterima. Nah, keputusannya yaitu terlihat bahwa pada kolom exit to Taylor di uji 2 sisi adalah 0,0000. Di sini didapat probabilitas di bawah 0,05, maka H0 itu ditolak, atau sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan lain. Atau dalam kasus di atas, sekurang-kurangnya salah satu jenis rasa mendapat penilaian yang lebih besar dibandingkan sekurang-kurangnya salah satu rasa. Dan nilai atau rank yang paling tinggi diperoleh oleh keju, yaitu dengan nilai 3,80. Seperti itu, teman-teman. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.